Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam menentukan mana kawan, mana bukan kawan, mana saudaramu dan mana bukan saudara. Ini tentu saja kalau dilihat dari sebuah gerakan ideologi yang terjadi saat sekarang ini, yaitu di dalam cara berpikir mengenai kepemilikan. Jadi asal muasalnya cara berpikir kita ini berbeda, ya begitu, dari perjuangan kita pada sebuah negara. Itu dari penentuan dari kepemilikan. Nah, dari kepemilikan inilah yang menentukan mengenai keadilan. Yang pertama adalah keadilan itu ditentukan atau ideologi itu ditentukan ada yang berdasarkan agama Islam, ya berdasarkan agama, dan ada juga yang berdasarkan bukan yang berasal dari agama, terutama agama Islam. Ya begitu. Itu semuanya dimulai dari yang namanya historis materialisme, sejarah mengenai kebendaan. Ya, dari mana asalnya langit dan bumi ini? Dari mana asalnya alam semesta ini? Mereka mengatakan bahwa alam semesta itu tidak ada kepemilikannya. Alam semesta itu tidak ada yang memilikinya. Terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan karena tidak bisa dipahami dan dimengerti. Akhirnya dari historis materialisme ini atau dari sejarah kebenaran ini mengatakan bahwa alam semesta langit dan bumi ini tidak ada pemiliknya. Karena ini tidak ada pemiliknya, dunia ini adalah milik manusia, yang menentukan itu manusia. Karena yang menentukan itu adalah manusia, maka manusialah yang menentukan. Maka manusia yang menentukan ini dibagi dua. Ada yang berdasarkan liberal atau kebebasan. Ada yang berdasarkan kebersamaan atau komunis atau sosialis. Nah, dari prinsip dua ini, inilah sekarang ini yang terjadi ideologi di dunia ini. Yang berdasarkan liberal itu adalah bahwa keadilan itu ditentukan oleh orang yang jujur, oleh orang yang bekerja keras, oleh orang yang berilmu pengetahuan, oleh orang yang menguasai teknologi, oleh orang yang dimana dia itu melahirkan sebuah karya besar. Maka dia berhak untuk mendapatkan harta dunia. Dia berhak untuk mendapatkan kepemilikan berupa pabrik, perusahaan. Maka aturan-aturannya adalah diciptakan supaya supaya dunia ini menjadi milik orang-orang yang sukses.
dan orang-orang sukses tadi dilindungi. Maka aturan-aturannya ditentukan oleh orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, orang-orang yang menguasai teknologi. Nah, inilah kepemilikan ini dinamakan kapitalis, yaitu melindungi kepemilikan individu. Yang akhirnya melahirkan apa? Yang akhirnya melahirkan penjajahan. Ya, karena tanpa pengendalian. Maka dikoreksi itu pemikiran Max Weber tadi itu kapitalis itu. Maka dikoreksi oleh pemikiran Karl Marx. Karl Marx mengatakan bahwa ini tidak adil. Orang yang bekerja keras, orang yang kaum buruh yang dimana menciptakan, justru dia menjadi orang-orang yang tertindas. Dunia ini adalah milik bersama. Dunia ini adalah milik manusia. Maka keadilan itu harus dibagi rata. Pembagian apa? Dunia ini harus sama rata sama rasa. Semua harus kerja untuk membangun negara ini, harus bergotong royong. Membangun perusahaan ini harus bergotong royong, harus bersama-sama. Ya, sakit sama dipikul katanya apa, atau jadi semua harus sama rata sama rasa. Tetapi siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya itu adalah dinamakan Politbiro, perwakilan kaum buruh. Maka perwakilan kaum buruh ini siapa-siapa orang yang pandai bicaranya, pandai menipunya, pandai hoaknya, ya akhirnya dia diangkat menjadi pemimpin. Nah, diangkat jadi pemimpin inilah. Akhirnya apa? Akhirnya di negara komunis itu, di negara yang namanya menganut sama rata sama rasa itu, pemimpinnya hidup mewah, pemimpinnya hidup dengan kekayaan luar biasa, ya. Tetapi rakyat yang di bawahnya itu tetap miskin. Sama rata sama rasa itu adalah sama rata sama rasa dalam kemiskinan bersama. Ya. Akhirnya terjadilah pemerintahan yang sangat otoriter, ya, pemerintahan yang menipu rakyatnya. Kenapa? Karena untuk mengendalikan rakyat itu, untuk menipu. Dan rakyat itu seolah-olah biasanya di negara-negara komunis itu pendidikannya rendah, ya, begitu rakyatnya itu. Ya, tidak banyak orang yang berpendidikan tinggi. Karena inilah yang terjadi, sehingga kepemilikan milik bersama atau kepemilikan individu ini harus dikembalikan kepada bahwa kepemilikan ini adalah ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Ya, Allah lah pemilik segala-galanya dan harus dikembalikan kepada kepemilikan yang sebenarnya, yaitu kepemilikan, yaitu yang bahwa langit dan bumi ini, bahwa manusia itu ada penciptanya. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah Allah. Maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah, harus dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka itu Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi tameng moral bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini harus bertuhan. Dan kepemilikan itu harus dikembalikan kepada aturan-aturan Tuhan. Maka aturan-aturan Tuhan itu adalah adanya pada agama, ya, terutama agama Islam yang mengatur itu. Di mana di dalam kepemilikan itu
ada yang namanya sistem zakat. Ya. Sistem zakat itu apa? Sistem zakat itu adalah bahwa harus diingatkan bahwa segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Setelah kita ini memiliki mengelola dunia ini, mengelola alam materi ini di dunia ini, nanti kalau dia mati harus diingat ada kepemilikan, ada yang namanya pertanggungjawaban. Di dunia harus dipertanggungjawabkan, ya. Di dunia ini terutama terutama di dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih di akhirat, ya. Maka itu bahwa yang namanya sistem zakat itu namanya pembersihan diri. Nah, sistem pembersihan diri ini adalah di mana kalau kita petani harus membayar 5% kalau airnya tidak diairi. Kalau sistem ada air, maka harus membayar yang namanya 10%, ya begitu. Tetapi kalau seandainya bagaimana? Itu kalau seandainya tanah air seperti nikel, emas, itu harus membayar zakatnya 20% kepada negara. Zakat itu dikumpulkan oleh negara, begitu, ya. Dan zakat itulah yang menjadikan pembersihan. Jadi orang yang membayar zakat itu adalah orang yang membersihkan diri. Nah, jadi inilah sistem ideologi di dunia itu, di mana sistem ideologi ini ditentukan oleh kepemilikan. Kesimpulannya, kepemilikan itu adalah milik Allah, maka itu adalah sistem Islam. Sedangkan harus berdasarkan aturan-aturan agama Islam. Sedangkan kepemilikan itu adalah diserahkan kepada manusia, itu melahirkan ada dua sistem, yaitu satu sistem kapitalis, ya, dan kedua sistem komunis. Sistem kapitalis adalah sistem yang melindungi orang-orang yang kaya, ya, orang-orang pemilik kapital. Sedangkan sistem komunis adalah sistem yang dimana dia harus dikembalikan harta kekayaan itu kepada orang-orang, kepada buruh dan sebagainya. Tidak boleh ada kepemilikan, ya, harus sama rata sama rasa, sehingga melahirkan pemerintahan yang kejam. Kenapa? Karena kalau tidak berbeda ada perbedaan yang tidak berdasarkan sistem komunis, maka itu harus dimusnahkan, dibunuh. Maka dalam pemerintahan komunis paling banyak pembunuhannya, kekejaman, ya, di sana itu. Nah, itulah, ya. Jadi untuk sementara, jadi di sini dikatakan di dalam Al-Quran itu kalau kita sholat, Allahu Akbar, wajahtu wajhalilladzi fataros samawati wal ardh hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah Maha Besar, aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat.
Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang berhati. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.